Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Rabbi waghfir li kulli mu'min, ya Rabbi la taqta' rajana. Wasilah ya Rabbi khussamil fadilah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Rabbi warda 'anil sahabah, ya Rabbi warda 'anis sulala. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi wastaqimu bi jamali fa fil husni kafa. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal kaunu madinatan bi wujudil mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan nikmatnya lah kita dapat berkumpul bermuhajirah dalam rangka gerakan cinta masjid, kegiatan subuh keliling yang insyaallah dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan sepenuhnya bagi kepada Nabi alam yang Habibul Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang kami hormati pada Ketua GCM Ustadz Bahrul SPD, yang kami hormati Ketua MUI Kelurahan Sawah Ustadz Bayadi SKG MM, Ketua DMI Kelurahan Sawah Ustadz Andriana, pimpinan Yayasan Al-Kamilah Bapak Ustadz Badruddin SKG MM, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hidayah Ustadz Asep Samsulinggal atau Kinazom, dan yang kami hormati pula pada pimpinan Pondok Pesantren yang Quran Pondok Patir Bapak Ustadz Sofyan Hadi, yang alhamdulillah akan mengisi tausiah pada pagi hari ini. Dan tidak lupa pula kita hormati pada
Babin Kamtibnas Bapak Sofyan Hadi, para tokoh masyarakat, para RT, para RW, para asatid, dan para jamaah BCM kegiatan subuh diri yang insya Allah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, sebelum kita buka acara pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, sambutan-sambutan, tausiah agama, penutup atau doa, aneka dompres dibarengi dengan tamah-tamah atau makan bersama. Baiklah para jamaah sekalian, sebelum kita mulai pada acara selanjutnya, marilah kita buka pada acara pada pagi hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang mudah-mudahan diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal sampai akhir. Ala hadhihi wa ala kulli man salihah idza fil bala wa asr maqasid nas'aluka al-baraka min fadlillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin pada acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan, dan sambutan yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jami Al-Fasmua kepada Bapak Ustaz Syarif Hidayatullah. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Sofyan Hadi, yang insyaallah pada pagi hari ini yang akan memberikan tausiah atau mau'izah hasanah kepada kita semua. Yang kita hormati bersama guru-guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Bandung SAGMM. Yang kami hormati pula Bapak Ustaz Nadham Syamsul Rizal. Yang kami hormati para asatid, para hujaj, bapak-bapak, saudara-saudara, bapak-bapak Kamtibnas, bapak RT, bapak RW, dan seluruh para jamaah subuh keliling yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa hadir dan berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi di masjid yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua belah tangan kita untuk hadir dalam rangka kegiatan gerakan cinta masjid subuh berdiri yang bertempat di Masjid Jami Al-Fasmua. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habib Al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selalu pengikutnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pertama-tama kami ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semua yang pada hadir pada hari ini. Wabil khusus kepada para donatur, bapak-bapak RT, bapak RW, ibu-ibu yang dari sore sudah riuh dengan
masak-masaknya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini juga ada donatur yang mendanai daripada insya Allah nanti akan dibagikan door fresh. Kami ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi, jazakumullahu ahsanal jaza. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan-kebaikan dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kami juga mohon maaf apabila banyak kekurangan, baik itu dari tegur sapa atau jamuan yang kami sidangkan tidak sesuai dengan ekspektasi atau ada yang kurang-kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon dibuka maaf yang seluas-luasnya. Para jamaah sekalian, tentunya di Masjid Jami Al-Ikhlas ini kita adakan kegiatan atau jadwal subuh keliling ini di putaran ke 182, berarti kurang lebih sudah 8 tahunan lebih kita istiqomah, mudah-mudahan menjalankan kegiatan-kegiatan atau merefresh kegiatan subuh kita. Dan kami berharap setiap ada kegiatan seperti ini meninggalkan jejak atau sisa-sisa daripada apa yang telah kita lakukan pada hari ini, yaitu dengan meningkatkan sholat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing. Karena yang paling utama adalah ya kita makmurkan masjid kita yang ada di lingkungan kita masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Ketua GCM kegiatan subuh keliling kepada Bapak Ustaz Bahrul SPD. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muruna masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Qala aidan wa lakum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala aidan wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rabbi sahri sabri sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di pagi yang begitu indah ini, di hari yang menjadi rutinitas kegiatan subuh keliling kita, alhamdulillah juga memasuki putaran yang ke-182. Kita masih senantiasa diberikan oleh Allah yaitu nikmat-nikmat yang begitu berharga. Yang pertama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa kumpul di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Jami Al-Ikhlas. Bukan kami yang mengundang, bukan panitia yang mengundang, tapi undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Segitu banyaknya ini jamaah berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita untuk datang. Biasanya saya juga kesiangan, tapi alhamdulillah begitu hari sore niat panggungnya jadi semangat. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi tersendiri buat kita di Gerakan Cinta Masjid Kelurahan Serua
yang juga mudah-mudahan ini bisa menularkan kepada generasi kita yang akan datang. Selawat serta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati bersama-sama para guru-guru kita, khusus ini para dewan penasehat Gerakan Cinta Masjid, ini Bapak Ustadz coba ini dokter nggak datang, Kiai Ahmad Badrudin SAGMM, Ustadz Najam Samsul Rizal, Ustadz Mulyadi SQMAG, ada Ketua GCM Bapak Iskandar SAG, dan alhamdulillah guru kita juga mungkin sudah dikabarin jauh hari saat Sofian Hadid atau Kibalong sekaligus juga sebagai Ketua FWC Kecamatan Bojong Sari. Ini ada tangga sebelah dari Ketua Pak Rudin Arahap, ada Ustaz Yuri Yasin SPDI, ada Ketua DKM Masjid Jami'alilas Ustaz Syarif Hidayatullah SE, dan segenap para asatidz lainnya dah, rombongan udah ini. Makanya kalau saya minta pagi ini, kayaknya ntar kita kembali jam 9 ya, jam 9. Soalnya ini sekalian mati banyak hidangan. Jadi kayaknya nggak cukup kalau sampai jam 7 doang. Karena saya juga akan menyampaikan amanah dari Ketua GCM Bapak Haji Amilala ini sampai sekitar setengah 7 ntar. Dari kemarin beliau 40 dan alhamdulillah. Dan juga kepada seluruh ketua DKM Masjid dan Musola sekelurahan Seruak, ya ada Babin Kapnas kita Bapak Bribka Iwan Sofian. Saya minta ntar untuk bisa ngasih pencerahan karena memang kelurahan kita udah sedikit khawatir dengan peredaran narkoba ya. Ini juga jangan sampai tapi masjid ramai, tapi sisi lain orang Seruak banyak yang santren di santren banyak yang ngandang gue dah. Itu kalau bisa jangan sampai terjadi. Sebenarnya hal-hal begitu. Baru beberapa bulan yang kemarin saya tangani di Polres Pisau 3 orang, dan Mas Abdi masih masuk di sana, dan itu luar biasa. Ada anak Seruak, ada anak Bojong Sari baru 2 orang. Ini jadi perhatian buat kita bersama. Dimohon, kebetulan saya satu grup dengan Pak Kapolsek, Pak Pojan Tahari beserta Pak Camat. Pecamat salam sedianya bisa hadir karena pagi ini juga ada puncak acara Lebaran Depok di alun-alun timur Depok di GDC. Jadi tidak bisa hadir, sedianya Kepala KUA juga Bapak Ustadz Dr. Saiful Milah saya minta hadir, tapi juga memang acara sangat padat pada hari ini, jadi mohon dan maaf atas tidak kehadiran mereka. Katanya ada Ustadz Hoyer Rapandi ini bisa ke depan ya, oke. Susah ngomongnya. Pak Babin Kapnas minta salam dengan Pak Kapolsek agar nanti bisa menyikapi ini semua, agar bisa wilayah kita malu dengan kondisi subuh kelilingnya yang sudah sebegini ramainya, sebegini girohnya, tapi masih ada hal-hal yang kecil yang membuat tidak baik nama lingkungan Kelurahan Seruak. Itu. Dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, ada beberapa hal yang kami akan sampaikan mewakili dari pengurus Gerakan Cinta Masjid. Alhamdulillah semenjak di Masjid Al-Fatih Yusuf dan kemarin di Musola Al-Karamah, ini antusiasnya sudah mulai lumayan bagus karena niat logo juga rumahnya logo baru ini ciptaan sekretaris Bang Anwar Sadar SPD.
Ini Ramadan memang semangat-semangatnya. Mudah-mudahan dengan adanya kepengurusan gerakan Cinta Masjid yang baru ini menjadi semangat dan motivasi kita juga buat warga masyarakat Kelurahan Serua, karena sedianya idealnya kita bisa bersinergi bersama-sama. Beberapa malam yang lalu juga memang hampir udah sebulan tidur malam ini rapat melerapat. Jadi kadang sampai kemarin tadi malam saya pulang jam berapa? Seharian tutup kagak pulang. Ngurusin ini baik GCM dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan sinergitas yang ada di lingkungan Serua ini menjadikan Kelurahan Serua yang religius, Kelurahan Serua yang agamis, sehingga itu bisa menolak semua apa-apa yang menjadi kurang baik di pandangan di masyarakat Kelurahan Serua. Yang selanjutnya bahwa putaran yang ke-182 ini sekarang berada di Masjid Jami'ah Ikhlas. Ini luar biasa, ada door prize dan ini udah kayak hajatan PR Kadul ya. Para RW yang khusus RW 5 dan 06 yang alhamdulillah senantiasa bisa hadir. Ini kalau ngikutin yang begini nanti di masjid tempat lain rasanya kederet juga. Tapi kami bermalam bersepakat ini jangan dijadikan acuan. Kalaupun kata Yudin mah jangan dari poin lontong segerobak gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di masjid atau musola yang lain walaupun tidak ada makan, tidak ada konsumsi, nggak apa-apa, gue sudah ngomongin gitu. Biasa baik, memang kadang-kadang ya yang pada lagu-lagu ajaran juga sih mulai yaitu kalau subuh beli makan durian, bukan kampung makan durian jam segini pagi-pagi mah gitu. Terus kata kalau bahasa jadi jamaah begitu, kalau orang durian orang mau datang karena jadi repot juga subuhnya karena durian gitu. Mudah-mudahan ini jadi hikmah buat kita bersama, dan saya mohon dengan kepengurusan yang baru ini Pak Lurah Iskandar, terima kasih. Selama ini pun 8 tahun yang lalu ini embrio subuh keliling juga memang diawali di sini. Jadi kita waktu itu sempat mencetuskan waktu kepulangan saya dari hotel Jakarta waktu seminar, akhirnya kita bentuk gerakan Cinta Masjid dalam rangka mempersatukan umat di Kelurahan Serua. Dan alhamdulillah ini udah putaran ke-182, berarti hampir 8 tahun kita seperti ini, dan terlihat eksistensinya lumayan baik, dan mudah-mudahan ini selalu bisa ditingkatkan. Namun itu tadi, kalau nggak ada pisang, nggak ada jeruk, nggak ada makan seperti itu, apalagi itu apa di depannya prasmanan udah kayak hajatan, ada selamat menikmati, padahal mah panitia gopuyang juga. Makanya ini jangan jadi patokan nanti di masjid dan musola yang lain. Kalaupun kita memang semampunya itu semampunya air putih cukup gitu. Tapi kalau ada lebih gede lagi ya silakan. Jadi saya berharap ini jangan nanti jadi presiden buruk buat gerakan Cinta Masjid. Begitu yang lain nggak bisa begini, akhirnya nggak mau ngadain kegiatan subuh keliling. Tujuan kita adalah memakmurkan masjid. Ini nama yang urut masjid Allah Muhammadillahi wal yaumil akhir. Jadi kalau percuma subuhnya dua pekan sekali rame, tapi 5 waktunya kosong sepi, percuma malu. Malah kalau kami di DMI itu sekarang ada bahasa akselerasi memakmurkan dan dimakmurkan. Jadi lulus bahasa tata bahasa Indonesia itu akselerasi itu percepatan. Jadi percepatan memakmurkan masjid dan dimakmurkan. Jadi kalau misalkan dana masjid kas masjid gede, ada yang sakit, ada yang misalkan kurang makan dan sebagainya, itu harus ada kepekaan sosial di masjid itu sendiri. Jangan kas. Saya kemarin beberapa tahun yang lalu di Rangkas itu di dekat stasiun kasih 129.500.000, masjid
masjid ini di pedalaman dan itu padat sekali. Rasanya untuk ngadain kegiatan maulid pun susah tempatnya. Tapi kasih segitu, apa itu kas di pendem bayar atau gimana ya? Sehingga padahal secara ekonomi masyarakat di sini waktu itu majinaan yang berangkat itu ya seperti itu. Makanya akselerasi memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid itu maksudnya kita saling bisa memahami kondisi lingkungan masjid. Kenapa dia tidak mau ke masjid? Kenapa dia tidak mau jamaah 5 waktu ke masjid? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, itu jelas waktunya. Jadi harapan kita bukan hanya di waktu seperti ini aja, dan upayakan 5 waktunya sholat paling tidak kalau nggak bisa berjamaah di masjid, berjamaah tepat waktu. Syukur-syukur kalau misalkan buat yang laki-laki bisa setiap waktu ke masjid. Tapi saya juga ketua DMI yang kadang-kadang masih siang juga Ustaz Fahrudin itu. Tapi alhamdulillah kalau saya lihat insya Allah nanti pengurus dan siapa yang mau kita akan studi banding diantaranya Masjid Dua Karya di Yogyakarta dan Masjid Al-Falah di Sragen, atau perlu di Masjid Muda Indonesia di Surabaya. Kalau saya termasuk Masjid Putrajaya Malaysia udah pernah, Masjid Sultan di Singapura udah pernah, di Lombok 1000 masjid kita alhamdulillah sudah pernah. Jadi ini buat menjadi barometer kita, menjadi parameter kita juga bagaimana masjid kita bisa makmurkan bersama-sama. Jangan nanti bangun masjid bermegah-megahan jadi memamerkan masjid, tapi memakmurkannya pada nggak mau. Acara begininya semangat banget, 5 waktunya ini kendor. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Dan yang selanjutnya banyak yang masih disampaikan. Nanti jam 9:30 ada pelatihan penyembelihan oleh Pak Juleha ya oleh Pak Juleha, maksud bukan Pak Juleha yang itu. Jadi kelompok apa itu Juleha? Juleha lupa saya. Jurus pelihara ya. Kalau misalkan yang ini sekarang separuhnya bisa di Alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa. Misalnya fasilitas air tersiapin saja. Itu tujuannya agar kita bisa mengimplementasikan nanti bagaimana proses penyembelihan secara baik menurut syar'i. Jadi jangan nanti bisa budul buat motong kambing. Nanti ntar juga ada sekaligus belajar golok dan pisau. Di Alhamdulillah, insyaallah 9:30 kita sudah bisa kumpul dan insyaallah pada sebelum Juhud kita sudah selesai. Dan ini dalam rangka memang memasuki bulan Zulhijjah. Nanti ada hari tasrik atau penyembelihan di tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah, banyak sekali. Dan kalau kita perhatiin masih ada beberapa masjid dan musholah yang asal-asalan dalam proses penyembelihan. Dalam rangka upaya itu Gerakan Cinta Masjid pada saat ini langsung inisiatif untuk bisa mengadakan latihan penyembelihan hewan kurban nanti siang. Mohon bisa hadir. Tadi mengelis ternyata yang menulis cuma 9. Untuk mengelis dah Allah nanti yang undang. Mudah-mudahan bisa hadir separuh daripada jamaah subuh keliling pada kesempatan siang nanti. Yang terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah subuh keliling yang terkadang saya juga suka ada kesiangannya juga, dan nanti ada ketuanya Bapak Haji Andi Lala kegiatan subuh keliling ini. Dan semangat ini ada 21 pengurus diambil dari masjid dan musholah yang ada di Kelurahan Serua. Mudah-mudahan bisa bersinergi secara cepat dan bisa upaya-upaya kegiatan apa lagi ada 10 program ya di pengurusan BCM, nanti di post di grup itu
rasanya yang komentar kadang-kadang banyak banget yang enggak sungguhnya. Mudah-mudahan dengan itu nanti bisa sama-sama, bukan hanya ada di grup doang, tapi bisa bersama-samai untuk melaksanakan sholat lima waktu berjamaah ataupun subuh berjamaah. Dan di DMI juga ada 10 program yang memang saya dari kemarin beberapa kali rapat di pengurusan tingkat kota dan kecamatan ini juga sedang mengakselerasikan seluruh kegiatan-kegiatan program DMI. Dan terakhir apa lagi Haji Ali yang malam dipesenin, Haji Ali ada yang disampaikan? Lanjut ya, mungkin itu dari saya minta Pak Sofyan kesini lah sekalian. Ini Babin Kabinmas kita yang baru menggantikan Pak Alek, dan saya minta beliau bukan orang baru sebenarnya, tapi jangan jadi asal oke bos doang. Jadi saya berharap beliau begitu bijaknya almarhum Bapak Samir yang sudah sangat lama, dan mudah-mudahan kuburnya jadi rodah min riyadil jannah. Dan luar biasa, nanti juga memang kalau istri nanti nomor 2, nomor 1 di sini itu ntar juga dibagi banyak juga. Dan terima kasih atas dedikasinya di Kelurahan Seruak. Kita membangun Seruak bersama-sama, nanti aparatur pemerintah juga semua. Terima kasih, dan saya silakan nambahkan sedikit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Mendengar makin hari jam sudah menunjukkan jam 6 menit lagi. Yang saya hormati Ketua GCM Ustaz Baru, yang saya hormati Kiai Badrudin, yang saya hormati Kiai Najong, yang saya hormati Kiai Sofyan Hadi, namanya sama saya Pak Kiai. Yang saya hormati para kiai, yang saya hormati para haji, yang saya hormati para guru-guru saya, orang tua saya, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RW, ketua RT, serta bapak-bapak semua hadirin yang hadir di Masjid Jami Al-Ikhlas, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Sebenarnya saya stok lama Pak, stok lama orang baru. Intinya saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Sofyan Hadi. Ya, intinya saya di sini bekerja sama di Kelurahan Seruak untuk mengamankan dan keterlibatan di masyarakat, khususnya sekarang ini ada operasi Berantas Jaya 2025 yang diselenggarakan oleh pemerintah, Bapak Presiden, dan kami adalah garda paling terdepan yang berada di masyarakat. Kemarin malam juga sudah diadakan operasi dan ada beberapa preman dan ormas. Kebetulan ada, mohon maaf saya sebutkan, ormas FDR, EJ, CS berikut rekannya dibawa ke Polda Metro sama Satgas Polda Metro Jaya karena sering mengganggu dan meresahkan masyarakat. Nah, intinya saya ingin bekerjasama di lingkungan, di masyarakat. Mari kita tekan, karena kalau saya sendiri di sini saya tidak mampu. Semua berkah harus bekerja sama dan saling menginformasikan. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pas dan yang kurang berkenan kepada bapak-bapak, saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang kami sampaikan oleh Ketua GCM dan juga Bapak Kabin Kabinmas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memotivasi kita untuk selalu mencintai dan mewakilkan wajib kita, dan juga kita bisa menjaga lingkungan kita masing-masing. Ini kan pada acara selanjutnya, yaitu acara inti tausiah agama atau mau'izah hasanah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Mukarram Bapak
Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasul wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil ayyam miftah babul yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adadana billahi wa iftari. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DPR Masjid Al-Ikhlas Ustaz Syarif beserta jajarannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua GCM Gerakan Cinta Masjid Ustaz Bahrum beserta jajarannya yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati akhina fillah ya Haji Badruddin SAGM, dan juga yang saya hormati Nazam Sabda Samsudin, dan juga yang saya hormati para kiai, para asatidz, aparatur pemerintah, camat yang mewakili, lurah yang mewakili, RW, RT. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya yang tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, yang mana hingga saat ini, hari ini, pagi hari ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat Allah berikan umur hingga saat ini. Mudah-mudahan entar siang masih dikasih umur, malamnya masih dikasih umur, besoknya masih dikasih umur, besokannya saya tak tahu. Saya kagak tahu pulang dari sini siapa yang bakal pergi duluan. Tapi mudah-mudahan hari ini yang hadir di masjid yang mulia ini, saya pastikan adalah semua calon-calon penghuni surga. Ya Rabbal, jangan dulu bangga kalau disebut calon. Yang namanya calon bisa terpilih, bisa gagal. Mudah-mudahan jadi calon penghuni surga. Ya Rabbal, enakan jadi calon apa mendingan kepilih dari penghuni surga? Apa mendingan jadi ahli surga? Hah? Mendingan jadi ahli surga apa mendingan calon? Ahli. Makanya dengerin penceramah, kalau dibilang calon, ambilnya pelan-pelan. Kalau mudah-mudahan yang hati masuk ini adalah ahli surga. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kehadiran junjungan kita baginda alam yang mulia, yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semalaman saya nggak tidur. Saya kata dari tadi saya pikir udah setengah 6 udah mulai ceramah, ternyata jam 6 kurang ini. Saya dikasih waktu cuma 15 menit. Katanya undang saya 15 menit, berarti sekarang tinggal 7 menit. Sampai jam 6. Setuju? Setuju? Soalnya tadi waktu sholat perpesan udah kecium. Tahu perpes apa? Saya doain yang hadir di masjid ini semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang pada punya utang mudah-mudahan kebayar.
itu tadi. Kalau melihat wajahnya kakak ada yang kakak punya utang, romannya pada punya utang semua. Mudah-mudahan yang dari Mekidul, yang dari Bahlor, yang dari Mekulon, yang dari Wetan, mudah-mudahan semuanya yang hadir pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ini kalau nanti ini suatu kebahagiaan yang luar biasa, persatuan yang luar biasa. Berarti sesuai dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian itu dalam tali Allah dan sampai bercerai-berai. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Kalau lihat kayak begini, kayaknya ini luar biasa. Subuhnya ini lebih dari 10 baris. Amin ya Rabbal. Ini baru. Jadi masjid dibangun begitu megah, tapi isinya juga harus yang azan suaranya bagus, zuhur azannya azan TPRI, asar azannya azan SCTP, maghrib azannya azan RCTI, semuanya azan bergantian dengan lagunya. Masjidnya gede, adanya juga bagus. Masjid gede yang ajak pengeng. Kalau Al-Ikhlas nah adanya udah begini. Masa udah maghrib juga adanya pokoknya gede, ujungnya lancip. Kalau dulu, kalau ajan pokoknya gede itu lancip, ajan yang bagaimana sih? GCM Gerakan Cinta Masjid itu harus memperhatikan masjid-masjidnya yang adanya bagus, yang jadi imamnya juga bagus. Benar? Kerjasama sama ketua DMI itu baru mantap. Jangan dari zaman dulu sampai sekarang ada pengek-pengek juga. Wayahnya yang tua minggir, yang muda maju. Benar? Benar? Begitu Pak. Yang tua mundur, yang muda maju. Nah, urusan jadi imam masjid bukan karena tuanya saja Pak. Jadi
sholat di masjid atau menjadi imam itu bukan hanya keberanian, tapi juga harus dengan ilmu. Pernah ada ceritanya begini, ada santri, ada preman, dia berdua nih, emang temen dari kecil. Itu santri pulang, sholatnya sholat maghrib. Sholat maghrib, ini yang santri emang orang berani bisa, mintanya ceplek. Ini ada yang preman temennya kagak pondok, sholat maghrib, kira-kira bacaannya kenceng apa pelan? Ya kenceng. Sholat berdua. Kata teman yang preman, ayo bang maju ke depan. Wah kuat. Kata santri, jangan, gua gak berani. Kata preman, apa di gua mau preman? Kata santri, emang santri banyak akalnya, gitu kan? Udah gua aja, ntar kalau salah gua kasih tahu. Kata santri, tidak kok begitu mah. Emang ini preman gak berani juga ongkok begitu. Maju dia ke depan, Allahu Akbar, Fatihah waladhdallin, selesai. Emang dari kecil dia belum pernah hatam itu juz amma, baru cuma sampai Al-Duha. Dia ingat inna anzalna. Ayo dia baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada santri dia, wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata belakang tuh. Akhirnya kita preman kenapa? Lu berani tadi, lu kata tuh, lu kata tuh. Sekarang mau bilang tuh, lu bilang tuh. Kan akhirnya ini jamaah nggak jadi, akhirnya ribut. Gara-gara apa? Gara-gara dia mami, dia cuma berani doang, nggak punya ilmu. Cocok kagak? Cocok kagak? Mekah Madinah Pak dia jadi imam di perlombaan. Besok Al-Ikhlas dan sekitarnya kalau jadi imam perlu diperlombakan. Lomba imam antar masjid. Setuju? YCM. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pada pagi hari ini ingin menyampaikan hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, arba'u khisalin minas syaqawati. Kata Nabi, ada 4 perkara orang yang hidupnya kebelangsa. Tahu kebelangsa? Kebelangsa itu susah. Udah gak punya rumah, hidup di kolong jembatan, diusir-usir sama Satpol PP. Itu orang yang hidupnya kebelangsa. Apa kata Nabi? Yang pertama adalah jumudul ain. Apa jumudul ain? Jumudul ain adalah orang yang air matanya kering. Maksudnya bagaimana Ustaz air mata kering? Air mata kering maksudnya adalah ketika kita punya tetangga dapat nikmat, kita yang lagi lebih baik. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Punya tetangga warungnya rame, kata dia mandi gimana sih orang? Begitu. Ada yang begitu? Tetangga punya mobil baru dan dia yang lagi ganti-ganti piring di rumahnya. Ada yang begitu? Ini ciri-ciri orang yang kebelangsa dalam hidup. Kenapa? Karena selalu memperhatikan nikmat orang lain. Wa ma min dabbatin fil ardi 'ala Allahi rizquha. Makhluk yang ada di bumi tidak ada, semuanya diperhatikan sama Allah. Rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Percuma sholat jamaah setiap hari, percuma haji di Madinah
yakin itu? Kalau kita yakin bahwa kita ini diatur sama Allah, ketika dalam kandungan di usia 4 bulan sudah tercatat istrinya, sudah tercatat usianya, semuanya sudah diatur sama Allah. Kenapa dalam hidup ini kita memikirkan? Paham? Ini paham? Kalau udah diatur Allah, ngapain kita memikir? Toh semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, kata Nabi, orang yang kebelasan adalah tulul amal. Awas, jangan salah dengar. Dengerin tulul amal begitu. Ada tulul amal, ada tulul amal. Tulul amal itu adalah orang yang panjang angan-angan, pengen jadi ustaz tapi mondok nggak mau. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Pengen sukses tapi tidak mau berusaha, pengen punya duit tapi kagak mau kerja. Ada yang begitu. Berangkat pagi pulang malam, pakai dasi, pakai kemeja putih, pakai celana hitam, pakai jaket, berangkat pamit sama dirinya, mama, ayo mau berangkat, doain ya. Mamanya kok percaya aja gini mah? Iya dah, doain sama mama. Berangkat pagi, asal mau berangkat merokok, ngutang di samping warung. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, sampai sebulan itu utang di warung udah belanja. Ternyata itu lakinya bukan kerja tapi nongkrong di pinggir setu. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Tenang, ntar kalau urusan meleduk, emang gunung meleduk. Ada yang begitu. Nggak ada di semua orang pekerja semua. Amin ya Rabbal. Akhirnya anak kebelangsa, akhirnya istri kebelangsa, rumah tangga berantakan. Kenapa? Karena pikirannya hanya tulul amal, panjang angan, melamun lama-lama hilang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah qaswatul qalbi. Apa? Orang yang hatinya keras. Orang yang hatinya keras akan kebelangsak dalam hidupnya. Punya tetangga ribut mulu, suami istri ribut mulu, masyarakat lurahnya sama masyarakatnya ribut mulu, dinasihati pada kagak mau. Negara presidennya keras, santrinya masyarakatnya, rakyatnya keras, hatinya keras, tidak mengerti yang diberi pemasukan oleh para ulama. Akhirnya negaranya ribut dulu. Lurah seruak, umpama lurahnya sengke, masyarakatnya sengke, disebutnya kelurahan apa? Kelurahan sengke. Keluarga bini sengke, suaminya sengke, rumah tangga sengke. Ini masjid Al-Ikhlas, imamnya sengke, makmumnya sengke, jadi jamaah sengke. Ada yang mana? Ada jamaah sengke? Ada jamaah sengke. Asal tidak imamnya dia, wah umur mau, mengapa? Dia mau panjang banget bacaannya. Kata imamnya juga, bodoh amat, dia memang biasa begitu. Tidak bisa begitu dalam hidup. Lembutkan hati kita, rumah tangga hati lembut enak, bermasyarakat hati lembut enak, sambil saling menghargai satu sama lain. Berteman juga Pak, kalau sengke nggak enak Pak. Punya teman sengke menyembit sama kita, kira-kira kita berani nggak? Kita kasih nggak? Bodoh amat. Ini sengke minta duit 2 juta, paling dikasih begini kok, 500.000. Ini sudah terang di kantongnya dia. Kenapa? Sengke.
bukan jadi jamaah orang sengsara itu mati keras itu. Yang terakhir adalah umur dunia. Kata Nabi, orang yang sengsara adalah orang yang umur dunia. Umur dunia maksud kulli khati'ah. Orang cinta kepada dunia itu adalah pangkal semua, pangkal kejahatan, pangkalnya dosa. Mudah-mudahan kita tidak terlalu hubur dunia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap hidup kita ini bahagia. Amin ya rabbal. Dunianya bahagia, akhiratnya juga bahagia. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Makanan sudah menunggu. Saya pun tahu. Saya belum tidur, Pak. Malam ini belum tidur sampai saat ini. Karena kata guru saya, jadilah rijalul lain. Apa rijalul lain? Jadilah laki-laki malam. Karena orang yang tidak tidur malam banyak keuntungannya. Kenapa? Satu, bisa siskamling. Makanya kalau yang kepada kemalingan bisa jadi orangnya agak bisa tidur malam, nggak biasa itu. Makanya wajar kalau maling ketiduran malam. Kenapa? Karena masyarakatnya kalau malam tidur. Makanya jangan banyak tidur. Yang kedua, kalah sama dukun. Apalagi kiai ustaz. Ini banyak kiai ustaz yang kadang-kadang nggak kuat tidur malam. Kenapa? Karena memang tidak terbiasa. Kalau datang ke rumah saya, insya Allah malam hari, jangan pagi hari. Kalau pagi waktu saya tidur makan zuhur. Saya pesan kalau datang ke rumah saya pagi sampai zuhur, jangan ke rumah saya kecuali bawa duit. Jadi biasanya kalau kagak tidur begini pakai bangku, jadi rada enak. Cuman juga saya nggak sopan kalau saya duduk di atas, bapak-bapak di bawah. Mohon maaf bapak-bapak, para orang tua, mudah-mudahan dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya juga bukan tausiah. Kalau tausiah mau saya ini banyak banget orang-orang tua di sini, banyak para sesepuh. Alhamdulillah ini masih keramat Pak, masih keramat. Mungkin kalau orang sini udah hafal banget, ubah yang turun itu di sini Pak. Kayaknya di Indonesia cuma di sebuah Pak. Alhamdulillah gara-gara masjid turun, masjid ini jadi megah. Amin ya rabbal alamin. Tapi masjid ini jangan nungguin ubah turun kalau bisa. Ya, ini keramat namanya. Yang nurunin siapa? Saya melihat kemarin waktu itu tidak ada genteng satupun yang jatuh. Berarti luar biasa. Kalau ditiup angin pasti ada genteng yang jatuh. Ini enggak ada apa dengan masjid ini dan ada apa di wilayah ini. Kita Pak, jangan lupa saya berpesan, sering-seringlah mendoakan daripada keruhun kita, orang-orang tua kita. Adanya kita, adanya mereka, betul? Kita ini hanya penikmat Pak. Sekarang kita sholat gak ada yang ganggu Pak, makan tinggal makan Pak. Orang tua dulu, para pejuang zaman dulu itu mengorbankan harta bahkan nyawa. Jadi kalau pengen hidup kita tentram, sejahtera, sering-sering kita bertawassul, sering-sering doakan orang-orang tua kita dan keturunan kita. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pesan yang telah disampaikan oleh guru kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pahami dan juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pada acara selanjutnya yaitu acara penutup atau doa yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Namun sebelum kami tutup acara pada pagi hari ini, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan.
infak sedekah atau tawakan pada pagi hari ini dari para jamaah sekalian terkumpul sebesar Rp1.022.000. Alhamdulillah, terima kasih kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan dapat dilaksanakan seperti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya yaitu untuk suling atau BCM selanjutnya, insya Allah nanti bertempat di Pondok Pesantren Nurul Hidayah pimpinan Kiai Haji Muhammad Amin, Jalan Haji Nawawi Malik, RT 03 RW 14, tanggal 31 Mei 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat menghadiri subuh keliling tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ini ada stiker BCM dengan infak minimal 5.000. Jika para jamaah berkenan bisa menghubungi Bang Anwar. Untuk selanjutnya kami akan memberikan informasi acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan juga ada berbagai door prize yang mana ini disponsori oleh para donatur, yang diantaranya adalah yang pertama Ibu Hajah Sri Hartati, Bapak Sendi Januar, Bapak Dedi dari Dukun Asep, Bapak Yoyo dan tim Nawasena, Bapak Muhammad Nur, Citra Jaya, Mufi.co, Syakir Plus, dan lain-lain sebagainya, para donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan mudah-mudahan Allah berikan balasan yang berkali-kali lipat. Demikian kami para jamaah, para pengurus undur diri apabila jawaban kami kurang memadai, kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Untuk selanjutnya yaitu penutup atau doa yang akan disampaikan, yang akan dibacakan oleh Bapak Kiai Haji Badruddin SHGM, dan waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayatin min al-khayrat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu